sayang padaku. Start di landscape, kameranya di landscape. Oke, kita mulai Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa di dalam nama diskusinya adalah Ngabuburit Santri. Jadi kalau dulu di pesantren kita adanya momentum puasa ini biasanya buat halakoh, ya Ustaz. Buat halakoh. Sambil lalu menunggu buka puasa, nah kita diskusi di sana sama muallim, sama pengajar-pengajar kita semua, mungkin di pondok pesantren yang lainnya. Nah di sini kita juga melaksanakan sebuah diskusi juga sambil lalu menunggu momentum buka puasa. Nah untuk membersihkan waktu, marilah kita buka acara diskusi pada kali ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Kita khususkan kepada semua kiai, masyayikh kita semua. Silahkan teman-teman niatkan di dalam hatinya masing-masing. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, semoga doa yang kita panjatkan tadi sampai kepada semua guru-guru kita, baik yang sudah berbeda dunia dengan kita dan juga masih berjuang bersama teman-teman semua di pondok pesantren. Nah, pada kali ini sebelum kita masuk ke pembicara atau pembahasan inti, kita dengarkan dulu ini untuk menyambung rohnya kita kepada pesantren kita, himne Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Baik, sambil lalu teman-teman dengarkan dan resapi. Kasih dan sayang tercurahkan sepanjang waktu. Aku diasuh dan diasih dalam kedamaian. Jiwa ragaku diasah untuk terjun ke medan juang. Iman sempurna luas amal sejati tertanam kokoh di dalam hati sanubari.
amin hingga di akhir masa. Wahai pondokku, besar niat jasamu pada nusa dan bangsa. Setiap patuh kan ku kenang selalu hingga akhir hayatku. Misi sucimu kan ku junjung tinggi bersama ridha ilahi, agar tercapai cita-citamu. Isilah Islam wal muslimun. Baik, barusan sudah kita dengarkan bersama himne Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb Madura. Nah, sebelum kita masuk ke pembicara, di sini sebenarnya ada yang menarik, Sat. Nah, kenapa? Karena kondisi sekarang ini menuntut santri untuk berkreativitas lebih daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya ketika mungkin masa-masanya kita liburan, kita berdakwah, kemudian bermasyarakat secara normal. Nah, sekarang ini dituntut lebih untuk mengeluarkan kreativitasnya seperti apa. Nah, maka dari itu dengan adanya diskusi ini diharapkan nanti juga ditonton oleh santri ataupun alumni-alumni yang sudah tersebar di semua lapisan masyarakat. Nah, maka dari itu untuk membersihkan waktu, karena juga waktunya mepet juga ya, nanti ini akan hadir di tengah-tengah kita, pemateri kita, tahu pembicara, ada Ustadz Rahmat Hidayat Eshum. Nah, kepada beliau dipersilahkan. Monggo, tafadhol. Nggak kedengeran, Sat. Mungkin headsetnya, Sat. Headsetnya mungkin. Nah. Cek gimana? Nah, siap-siap, dengeran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama secara virtual dan memanfaatkan waktu luang kita untuk melakukan hal-hal yang produktif. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Miftah yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan diskusi kali ini. Sebenarnya tajuk acaranya itu ngabuburit santri, dan ini merupakan inisiatif kami, khususnya Iqbal Jogja dan Foxma Bangkalan, untuk melakukan semacam agenda diskusi kolaboratif di tengah pandemi ini. Tentunya tidak ada lain untuk meningkatkan ibadah kita dan menuntut ilmu selama pandemi. Dan tema yang diangkat pada kesempatan hari ini adalah tantangan dakwah santri selama pandemi. Dan langsung saja teman-teman, tentu kita semua para santri, baik yang nyantri di pondok pesantren selain di Al-Amin dan lain sebagainya, orientasi liburan kita yaitu adalah orientasi untuk berdakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an pada surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasikun. Tentu kamu adalah kita,
Kamu dalam arti ini, kuntum ini adalah umat muslim, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan kepada manusia seluruh alam untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan tentu secara substansi, ayat ini selaras dengan firman Allah dalam surat An-Nahl, dan ini sangat familiar ya bagi teman-teman santri, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kedua ayat yang saya jelaskan barusan sama-sama menyerukan perintah dakwah. Kedua ayat di atas, baik yang ada dalam surat Ali Imran maupun dalam surat An-Nahl, menjelaskan bahwa dakwah merupakan kewajiban setiap muslim. Dalam konteks tema diskusi kali ini adalah santri. Karena kenapa? Karena Allah sudah memberikan mandat kekhalifahan dan gelar khairu ummah kepada setiap muslim. Dan tentunya kita punya tanggung jawab untuk mendakwahkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kita sebagai santri dan sebagai penimba ilmu di pesantren, hendaknya kita bisa mengamalkan dan mengimplementasikan serta mendakwahkan apa yang sudah kita dapat selama kita menyantri di pesantren. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Tentu yang berbicara di sini adalah seorang yang fakir, dan saya pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan sedikit yang saya punya selama saya berproses mencari thoribul ilmi, baik di dalam pesantren Al-Amin itu sendiri maupun di luar pesantren Al-Amin itu sendiri. Secara definitif, mufassir Indonesia yaitu Prof. Quraisy Shihab mendefinisikan dakwah itu sebagai seruan atau ajakan keinsyafan, atau dalam arti yang lebih luas lagi, upaya untuk melakukan transformasi pribadi atau perubahan pribadi ya, perubahan diri sekaligus transformasi sosial kemasyarakatan ke dalam kondisi yang lebih baik. Jadi kita bisa mengantarkan pribadi ini dan masyarakat dari kondisi yang sebelumnya tidak baik menjadi baik. Itu yang hakikat dakwah. Dan ini juga bermakna selaras dengan hijrah. Peralihan dari kondisi yang baik menuju kondisi yang tidak baik menuju yang lebih baik. Lah, jikalau dakwah santri ini dianalisis berdasarkan konsep etika profetik Prof. Kunto Wijoyo, maka dakwah Islam ini, dakwah santri di tengah pandemi ini memiliki 3 orientasi fundamental. Pertama, yaitu humanisasi, yaitu amar ma'ruf, kemudian liberasi, yaitu nahi mungkar, dan yang ketiga adalah transendensi. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 10 tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu yang disebut dengan 3 spirit atau 3 etika dakwah profetik yang ada dalam ayat suci Al-Qur'an, kemudian dirumuskan oleh Prof. Kunto Wijoyo sebagai etika sosial profetik. Jadi, paradigma dakwah santri dalam kacamata etika sosial profetik ini mengacu pada surat Ali Imran ayat 110. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu per poin makna dari dakwah profetik santri di sini, yaitu pertama prinsip humanisasi dakwah Islam. Artinya, dakwah yang diperankan oleh santri harus seruan atau ajakan kepada kebaikan, tolong-menolong, perdamaian, dan ukhuwah Islamiyah selama pandemi. Kemudian yang kedua, prinsip liberasi. Dakwah santri di sini bermakna pembebasan manusia dari alam kejahiliaan, baik secara sosial maupun secara intelektual. Kemudian yang ketiga, prinsip transendensi dalam dakwah santri ini bermakna membuka atau mengetuk atau mendedah keinsafan dalam diri, baik dalam diri pribadi atau dalam masyarakat. Artinya transendensi adalah kesadaran akan ketergantungan manusia kepada Tuhan, yaitu Allahus Somad dalam surat Al-Ikhlas. Kepadanya kita hanya bergantung, dan kesadaran diri akan kekeliruan dan bertekad untuk memperbaiki apa yang sudah keliru tadi. Dan dalam konteks pandemi ini, gerakan dakwah Islam
Yang formal tentu dibatasi teman-teman semuanya. Kita tahu bahwasanya misalnya pengajian rutin, tabligh akbar, istighosa, yang itu sifatnya mengumpulkan banyak orang, itu ditiadakan selama pandemi ini. Dan sebagaimana pendidikan juga, dakwah Islam formal itu juga sekarang sudah dialihkan ke dalam virtual, walaupun juga sebelum pandemi sudah dialihkan, banyak dialihkan ke dunia virtual atau dunia online ya, baik melalui media sosial, lewat akun YouTube atau siaran TV dan lain sebagainya. Dan tentu di tengah pandemi ini, para santri menjalani liburan panjang, dan harus liburan panjang ini berorientasi pada dakwah santri, berdakwah ala santri. Lalu pertanyaannya, lantas bagaimana transformasi bentuk dakwah santri? Perubahan bentuk dakwah santri selama menjalani liburan di tengah pandemi ini. Dan apa saja tantangannya? Dan kali ini saya akan menyampaikan 3 model dakwah Islam yang kontekstual dalam kerangka pemikiran Kuntowijoyo yang dapat dilakukan oleh santri selama pandemi ini. Pertama adalah dakwah melalui keluarga. Nah ini, karena selama pandemi ini hampir 100% aktivitas santri dihabiskan bersama keluarga. Dan tentunya keluarga dalam arti kelompok terkecil dalam masyarakat ini menjadi sasaran dakwah santri. Dan apa peran dakwah santri di tengah pandemi ini? Tentu para santri hendaknya mampu memberdayakan, mencerdaskan, dan mengedukasi setiap elemen dalam keluarga. Mulai dari keluarga sendiri. Dan kita bisa flashback kepada sejarah Islam, yakni pada sejarah dakwah Nabi, yang mana pertama-tama Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dengan sasaran pertamanya adalah keluarga dan famili terdekatnya. Nabi mengajak para pamannya, Nabi mengajak Siti Khadijah sebagai istrinya, Nabi mengajak Ali bin Abi Thalib sebagai sepupunya untuk memeluk ajaran Islam. Dan kita bisa meneladani dakwah atau tahapan dakwah Nabi ini dengan berdakwah kepada keluarga kita sendiri. Lalu bagaimana implementasi dakwah santri di dalam keluarga itu sendiri? Tentu ini sangat relevan untuk kita aktualisasikan, yaitu para santri bisa mengedukasi elemen-elemen yang ada dalam keluarga atau kerabat itu sendiri tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan selama pandemi. Dan tentu teman-teman semuanya sudah pernah belajar sebuah hadis, yaitu an-nazafatu minal iman, yakni kebersihan sebagian dari iman. Dan ini penting untuk kita dakwahkan, kita serukan, kita ajakkan, kita persuasi keluarga kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan selama pandemi. Misalnya dengan membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan hand sanitizer, menggunakan masker, melakukan sterilisasi kediaman atau rumah dengan menjadikan kegiatan bersih-bersih rumah sebagai tradisi. Ini sebenarnya wujud konkret yang dimaksud dengan dakwah santri dalam keluarga selama pandemi. Dan tentu banyak format-format lainnya, bentuk-bentuk lainnya yang bisa diaktualisasikan oleh para santri selama liburan ini. Ya tadi hanya sebagai contoh saja. Dan selanjutnya para santri selama di rumah harus bisa berperan menjadi mobilisator kekuatan masyarakat, yaitu dengan menghimbau keluarga agar segera misalnya menyegerakan membayar zakat, memperbanyak sedekah bagi keluarga yang mampu, kepada kaum mustadafin dalam konteks pandemi ini adalah para korban COVID-19. Nah, itu melalui keluarga. Dan kita juga bisa membumikan literasi agama melalui keluarga dengan cara, misalnya kita berada di wilayah yang zona merah, kita dilarang untuk melakukan sholat tarawih berjamaah, kita dilarang untuk bertadarus secara berjamaah, kita dilarang untuk melakukan ibadah di masjid dan lain sebagainya. Kita bisa mengajak keluarga kita untuk bertarawih berjamaah, kita bisa mengajak keluarga kita untuk bertadarus secara berjamaah di dalam rumah. Dan itu sebenarnya ajakan yang sangat relevan di tengah pandemi ini. Dan tentu ini cara kita untuk menyematkan atau membumikan literasi keluarga ke dalam keluarga kita. Kemudian yang kedua, model dakwah yang bisa dilakukan selain dakwah keluarga, santri bisa mengaktualisasikan dakwah virtual. Dan selama pandemi ini banyak aktivitas dakwah dialihkan secara virtual ke dalam online ya. Dan tentu para santri milenial sekarang ini sangat akrab dengan yang namanya gadget.
sangat akrab dengan beragam platform media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Instagram, dan hendaknya perangkat digital tersebut dan media sosial tersebut dijadikan media untuk dakwah santri, baik secara tulisan maupun secara lisan. Ya, sebenarnya secara sederhana kita dapat membuat, misalnya kita buat konten-konten positif, konten-konten yang mengajak kepada ajaran-ajaran Islam, misalnya tentang pentingnya mendermakan sebagian harta kita selama pandemi ini untuk menyelesaikan atau untuk menangani krisis sosial di sekitar masyarakat kita. Melalui dakwah virtual, kita bisa menyuarakan hal itu, bisa mengampanyakan spirit filantropi Islam, spirit kepedulian sosial dalam ajaran Islam melalui virtual, secara online, melalui media sosial kita. Akan tetapi persoalannya dan tantangan santri selama pandemi ini biasanya santri banyak menghabiskan ini dengan rebahan, ya, kaum rebahan lah istilahnya, atau mengeksploitasi atau tidak menjadikan peluang selama liburan ini untuk hal-hal yang produktif. Dan biasanya penyakit santri selama liburan itu ya tadi tidur, rebahan, dan lain sebagainya, atau menghabiskan waktunya untuk bermain medsos semata tanpa diarahkan kepada hal-hal yang produktif, atau pula bermain game online tanpa diarahkan kepada hal-hal yang produktif. Dan tentunya aktivitas virtual ini, aktivitas online ini bisa diarahkan kepada hal-hal yang produktif, yaitu dengan cara menyerukan dakwah santri, ala santri secara virtual. Dengan tadi membuat konten-konten positif di media sosial kita, mengajak membuat vlog atau dan lain sebagainya lah. Tentu sekreatif mungkin teman-teman bisa membungkus dakwah Islam ini secara virtual melalui media sosial teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir, format dakwah ala santri dalam konteks pandemi adalah dakwah sosial atau dalam arti dakwah bil hal. Tentu selama pandemi ini santri dapat mengaktualisasikan peranan sosialnya. Jadi santri ini punya peranan sosial karena Al-Amin itu sendiri ingin mencetak para santri yang menjadi munzirul kaum. Dalam arti adalah penggerak masyarakat, ya, secara universalnya maknanya. Dan dari sini dakwah sosial di sini santri bisa berperan aktif dalam organisasi keremajaan masjid. Ya, organisasi keremajaan masjid. Atau dalam arti ini penting santri untuk aktif. Sekalipun aktivitas masjid itu, misal aktivitas pengajiannya sudah ditiadakan, kita para santri bisa berperan dalam organisasi remaja masjid untuk mensosialisasikan pentingnya saling berbagi di tengah pandemi. Lah, ini pentingnya ketika santri berlibur di kampung-kampung halamannya ada musola, itu harus diberdayakan, harus dibantu, harus bersinergi dengan masjid atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya untuk memaksimalkan peran sebagai transformator sosial. Misalnya santri dapat aktif dalam kepanitiaan amil zakat, dan sekarang ini sudah masuk pertengahan bulan Ramadan, dan kita semuanya diwajibkan untuk membayar zakat. Santri bisa aktif mengambil peran nih, dan dapat mengambil peran dalam kepanitiaan amil zakat. Dan ini bentuk dari format dakwah sosial, bilhal. Misalnya santri membantu takmir masjid untuk memobilisasi masyarakat dalam membayar zakat, mendistribusikan zakat, mengelola atau memanajemen zakat. Dan santri pun juga bisa berinovasi dengan melakukan gerakan transformasi sosial dengan menginisiasi misalnya gerakan sedekah berkah dengan memanfaatkan anggota keluarga dalam merealisasikan gerakan sedekah berkah itu, atau dengan teman-teman seangkatan misalnya melakukan gerakan sedekah berkah, atau dengan teman-teman satu konsulat. Dan tiga model dakwah santri selama pandemi, yaitu dakwah melalui keluarga, dakwah secara virtual, dan dakwah sosial ini sangat penting untuk menjawab persoalan kesenjangan sosial di era pandemi ini. Dan saya berharap semoga teman-teman santri yang kini ada di rumah masing-masing bisa memanfaatkan peranannya sebagai transformator sosial
dan sebagai penggerak sosial dan sebagai pemberdaya masyarakat. Dan ingat, liburan diorientasikan untuk berdakwah ala santri. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah penjelasannya sangat mencerahkan bagi kita semua. Walaupun saya pribadi santri forever, tidak ada ceritanya mantan santri, tapi kita semua tuh santri forever. Nah, seperti itu ya kalau bagi bahasanya anak milenial sekarang ya, Sat. Nah, ini sambil ngobrol santai, Sat. Jadi menarik tadi karena memang ada 3 konsep yang sudah Ustaz Ahmad Hidayat ini tawarkan tadi. Jadi yang pertama, jika saya ambil atau petik poinnya, yang pertama itu kita bagaimana peran kita di dalam keluarga. Kalau dulu pada masanya Sayyidina Umar, nah di sana pernah terjadi wabah yang namanya Ta'un itu di kota Damaskus ketika itu. Nah di sana hanya ketika itu cangkupannya lumayan luas karena daerah atau katakanlah kalau sekarang ini provinsi. Nah kalau sekarang cangkupannya diperkecil lagi, yaitu di rumah aja. Nah ini bagaimana tantangan santri dalam menghadapi ini, makanya kita harus mulai dari keluarga dulu. Ketika dari keluarga bisa, maka bisa berdampak ke desa, dari desa ke kecamatan, dan sampai ke yang lebih luas lagi. Kemudian tadi yang kedua ada dakwah secara virtual. Memang kita pada saat ini memasuki masa revolusi ya, industri keempat, yang tidak mungkin lepas dari yang namanya media sosial, terutama bagi kalangan santri dan juga kita semua. Dan yang terakhir, ini jika diambil poinnya itu adalah aksi. Jadi kita tadi sudah di keluarga, kemudian di media sosial, jangan lupa aksinya juga. Nah, dari berkontribusi di dalam amil zakat, kemudian di masjid dan lain semacamnya. Nah, oke, Ustaz, di sini ada pertanyaan dari akunnya ini. Jadi imam tarawih. Oh, jadi imam tarawih. Nah, di sini pertanyaannya, Tad, bagaimana apabila ada konten yang hanya bikin tertawa, katakanlah kontennya ini hanya berorientasi pada humor, itu dalam sudut pandang agama, ini dilarang apa dianjurkan? Nah itu pertanyaannya, Ustaz. Monggo, Ustaz, untuk pertanyaan yang pertama. Humor ya, sebenarnya humor seperti apa dulu? Kalau humor itu berbau sara, itu alangkah baiknya tidak dipublish. Karena kita dalam surat Al-Hujurat kita dituntut untuk berta'aruf. Ta'aruf dalam arti ini adalah menjalin ya komunikasi yang baik. Sekalipun kita membungkus narasi sara itu dalam bentuk humor, itu tidak baik. Sara itu dalam artian yang menyinggung seperti ya menyindir dan lain sebagainya, kelompok lain yang minoritas dan lain sebagainya, itu harus dihindari. Karena ingat, karena sekarang ini kita sudah berbeda. Kita semua rata-rata masyarakat yang ada di dunia ini beraktivitas secara online. Dan itu sangat, kita harus mempertimbangkan apa yang aktivitas virtual kita harus dipertimbangkan, mulai dari status tadi, dan yang sebenarnya tadi ketika ada narasi-narasi humor yang berbau, misalnya beda ya, kalau narasi humornya itu sifatnya mendidik, edukatif, atau mengkritisi, itu berbeda dengan narasi humor yang bersifat sara. Di sini santri ini tadi peran virtualnya harus dimainkan, harus cerdas, harus menjadi digital natif ala santri. Dengan memanfaatkan media sosialnya untuk mengcounter narasi-narasi humor yang negatif ya. Karena humor tidak selamanya negatif. Ada humor-humor yang anekdot, misalnya humornya Gus Dur yang itu sangat mengedukasi dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai humor di media sosial. Kita harus bisa memilah mana humor yang negatif, mana humor yang positif. Berarti pada poinnya tidak ada larangan ataupun tidak ada anjuran. Yang terpenting bisa membatasi diri ya, Ustaz. Benar. Kita arahkan humor itu untuk hal yang positif dulu. Kalau humor itu mengarah kepada hal-hal yang berbau sara, hendaknya kita tinggalkan. Ya. Dan itu bisa ketika kita pesantren juga diajarkan, Ustaz, kalau nggak salah, bahwasanya banyak tertawa itu juga bisa mematikan hati. Betul, Ustaz? Ya, itu sebuah hadis. Ya. Inna kasratad dhahki tumitul qalba. Nah, ya, benar itu. Oke, nah, jadi bagi teman-teman di sini yang sudah bergabung ataupun yang masih baru bergabung, jika ingin bertanya dipersilahkan. Insya Allah waktunya kita kurang sekitar 20 menit lagi. Nah, jadi dipersilahkan, dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Nah, di sini pertanyaan kedua, saat dari akun Lukman Bro. Wah, ini Al-Mukarrom. Pertanyaannya itu,
bagaimana tips publish jurnal selama pandemi nih, Sat? Oh, ini tepat sekali pertanyaannya. Moga-moga, Sat. Gitu kalau berbicara tentang jurnal ya. Ya, Ya kalau itu kayaknya di luar diskusi kita nih ya. ya, gak apa-apa. Sambil lalu. Nah, ini konteksnya kan berdakwah secara tulisan mungkin Ya, seperti itu. Kayaknya tips nulis jurnal selama pandemi, ya pertama kita harus tahu dulu jurnal yang mau disasar apa, yang membuka open call for paper itu jurnal mana. Dan tentu biasanya kalau nulis jurnal usahakan sesuai dengan background pendidikan. Misalnya kalau ngambil jurusan pendidikan bahasa Arab yang nyari, ya tentu harus nyari jurnal yang memuat tema pendidikan Islam. Tapi sebenarnya trik untuk nulis di jurnal itu sebagaimana membuat makalah ya. Kayak ada pendahuluan, ada pembahasan, ada kesimpulan, tetapi yang lebih ditekankan kalau di jurnal itu juga ada yang namanya metodologi atau kerangka teoritik yang dipakai dalam tulisan itu sendiri. Oke, Harus Afan. Ini kan mungkin tadi pertanyaan ke bagaimana teknik menulis. Mungkin yang dimaksud di sini oleh akun ini, selama ini ada permasalahan nggak terkait mempublish jurnal selama pandemi ini? Apa berjalan sebagaimana biasanya? Kalau jurnal sebagaimana biasa, masih banyak kok jurnal-jurnal yang membuka artikel selama pandemi ini masih banyak. Bisa saya sebutkan ya, jurnal At-Tahrir. Dia itu fokusnya lebih ke pemikiran Islam, lebih kepada sosial politik Islam. Itu masih buka sampai Juni. Misalnya juga ada jurnal Kalimatuna, jurnal Unida, Darussalam Gontor, Universitas Darussalam Gontor, dia buka juga artikel jurnal. Kalau mau ngirim bisa dicoba tuh ke sana. Tapi fokus skopnya itu lebih ke pemikiran Islam, lebih ke teologi Islam. Masih banyak kok. Nanti untuk hal yang demikian bisa dilanjutkan via WA, Saudara Lukman. Berarti untuk terkait pempublisan tidak ada permasalahan, Ustaz? Tidak ada, masih berjalan sebagaimana univ ngasih buka kok yang namanya call for paper. Biasanya kalau jurnal itu musiman, ada jadwalnya. Dan yang tadi sebagaimana ada masih. Kalau untuk santri tersendiri, Ustaz, ada media nggak untuk sekiranya menuangkan tulisannya gitu selama pandemi ini? Kan ini juga masuk ke dakwah virtual ya, gitu. Ya, sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau semuanya kita mau berdakwah secara tulisan, kita bisa memanfaatkan media sosial kita. Yang semula kita hanya selfie-selfie saja misalnya. Buat status yang tadi hanya humor-humor dalam arti tidak mengedukasi, kita bisa membuat tulisan status yang berguna. Dan ya banyaklah, itu hal yang sederhana kita untuk menuliskan. Media sosial kita adalah media kita. Kalau semuanya kita mau ngirim tulisan ke media, banyak sebenarnya untuk para santri. Banyak. Mau disebut salah satunya misalnya kita bisa ngirim ke, kan biasanya masjid ada ini ya, ada kayak semacam, kalau di Yogyakarta pengalaman saya itu masjid ada buletin-buletinnya. Kita bisa ngisi di sana tuh buletin masjid. Kurang tahu kalau seumpamanya di kampung-kampung yang lainnya karena itu kota besar. Kalau di daerah saya di daerah Sumeneb ini belum ada masjid yang punya buletin. Tapi kalau di Jogja tuh banyak masjid yang ada buletinnya, terutama masjid-masjid kampus itu pasti ada itu. Jadi sebenarnya teman-teman santri ya juga kita semua sih sangat gampang ketika berkarya di yang namanya, kalau di media sosial di WA itu tanda bulat ada tanda plusnya, apa itu, status. Nah, sangat gampang ketika kita berkarya di status. Nah, andai lebih baiknya kita juga bisa tuangkan di dalam bentuk tulisan yang secara realita, kemudian bisa kita himpun dan kita sebarkan sehingga bisa menebar manfaat bagi yang lain. Karena kalau kita lihat selama ini status-statusnya teman-teman itu juga, wah, kalau dilihat sastranya juga mulai main seperti itu, walaupun saya nggak tahu sastra sebenarnya. Ya. Nah, ada lagi? Ada teman-teman yang mau bertanya di sini yang baru gabung, dipersilahkan. Siapa ini? Nah, sambil lalu nunggu teman-teman bertanya, Sat. Di sini terkait
ini saya sangat sangat menekankan di media terutama. Kan selama ini masyarakat ya terutama di pedesaan itu habis-habisan digempur oleh yang namanya media sosial. Terutama kemarin yang terakhir ini sedikit lucu sih. Ketika ada isu yang namanya kiamat itu. Aduh. Itu. Nah, lantas sekiranya peran santri di dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama pelosok ini seperti apa, Sat? Oke ya, tentu santri harus memberi, ya sebenarnya hal yang seperti itu, hal-hal yang berbau konspiratif agama gitu kan misalnya. Gak cuma, sebenarnya bukan cuma hanya masalah tentang kiamat yang kemarin, kiamat yang ditunda, sebenarnya banyak lagi hal-hal hal-hal yang itu negatif tapi dibaluti oleh agama. Misalnya tentang azan itu bisa menyembuhkan. Ada kemarin saya baca sebuah narasi yang itu bisa cara berpikir beragama yang anti ilmu pengetahuan. Misalnya tentang dengan berazan kita bisa menghindari COVID atau dan lain sebagainya. Sebenarnya saya pengen menjelaskan dulu di sini bahwasanya peran agama itu, dakwah Islam di sini bisa memberikan semacam suntikan spiritual misalnya. Bisa juga memberikan suntikan ya itu spiritual dalam arti mendorong teman-teman untuk berkiprah secara sosial di tengah pandemi. Tapi ketika tadi merespon banyaknya hoax ya, misalnya tadi hoax tentang kiamat itu sudah dekat, itu membuktikan bahwasanya santri itu sendiri harus memperdalam pengetahuan agamanya. Jadi logikanya kita tidak harus nunggu bersujud ketika tanda-tanda kiamat itu sudah dekat kan. Jadi sebenarnya kiamat itu sendiri sudah ada, kiamat kecil itu sendiri ada di dalam diri kita, itu kematian itu sendiri. Jadi sebenarnya caranya tadi sebenarnya kita melawan propaganda-propaganda yang dibungkus secara agama itu, ya itu tadi kita memberikan pengertian melalui media sosial kita mengenai pentingnya menggunakan akal sehat dalam beragama itu sendiri misalnya. Seperti itu. Ya, jadi dari semua itu sebenarnya sudah terbungkus tadi di ayat apa itu? Saya lupa tadi. Intinya yang berdakwah gimana, Sat? Ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Nah, wajadilhum billati ahsan. Itu dalam arti kita tidak membohongi ya. Jadi hikmah itu sendiri melalui keteladanan. Jangan membuat hoax, karena itu bukan bil hikmah. Yang nama hikmah itu adalah kejujuran dan kebenaran. Ketika ada misalnya narasi-narasi hoax tapi itu dibaluti oleh agama, itu harus dihindari. Karena sebagai umat yang beragama, kita harus menggunakan akal kita. Ladina liman la akla lahu. Jadi tidak ada, agama itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang berakal. Karena kalau agama itu diperuntukkan oleh orang-orang jahiliyah, kita cenderung menggunakan agama itu untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan masyarakat. Nah, itu sudah tadi penjelasan yang luar biasa ya terkait bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang masih ada dan bisa digunakan selama ini, selama adanya pandemi COVID-19 ini. Mungkin yang baru gabung, teman-teman ada yang bertanya atau yang sudah bergabung dari tadi, dipersilahkan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Ya, dipersilahkan. Dan sambil lalu mungkin Ustaz ada yang ingin disampaikan lagi, Ustaz. Singkatnya, selama kita melakukan physical distancing, selama kita melakukan kegiatan di rumah atau menjaga jarak, khususnya di wilayah yang zona merah, jangan jadikan tindakan soliter itu untuk memupuk egoisme dalam hati kita. Individualisme dalam hati kita. Egoisme, baik itu egoisme sosial, egoisme beragama pun banyak. Misalnya kita masih memaksakan diri untuk mengadakan pengajian dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya dilarang, itu sebenarnya bentuk hawa nafsu dalam beragama. Ini khusus untuk wilayah-wilayah yang zona merah. Tetap di rumah dan lakukan hal-hal yang produktif dan jadikan keluarga teman-teman itu sebagai media dan berdakwah. Dan cerdaskanlah mulai dari keluarga dulu, baru kita bergerak di dunia virtual, baru kita bergerak
secara sosial dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Seperti itu. Baik. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, apa mungkin sudah dicukupkan, Ustaz? Ya, boleh sudah dicukupkan karena saya juga ada ini, ada Oke, kegiatan siap, siap. membeli Nah, buka jadi puasa. teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi nanti untuk yang selanjutnya, apabila ada berkelanjutan dari adanya pembahasan ini, insya Allah akan segera kita share kembali. Jadi monggo ditutup dengan doa singkat, nggak apa-apa. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah belajar bersama di forum diskusi virtual ini. Dan semoga apa yang kita pelajari ya dalam forum diskusi online ini menjadi bermanfaat dan berkah. Dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keluarga kita semua dan masyarakat di seluruh negeri ini. Dan semoga kita diberi kesehatan selama menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan mari kita tutup dengan membaca kafarat diskusi virtual ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya kembalikan kepada moderator untuk menutup acara. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rahmat Hidayat selaku Ketua Iqbal Jogja tahun 2019-2020. Semoga ikatan antara Iqbal Jogja dan juga Foxma Bangkalan senantiasa terikat secara erat sehingga kita bisa saling bertukar pikiran dan juga bisa saling memberikan manfaat terutama saat-saat adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin hanya itu teman-teman yang bisa kami persembahkan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.